hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memberikan banyak nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Sehingga di pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama mengkaji bagaimana perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan dakwahnya hingga kita merasakan indahnya, nikmatnya iman di hari sekarang ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh istri-istrinya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk dari umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, dan juga radio-radio lain yang menyiarkan siaran ini pada tahun ke-7 Hijriyah. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-6 Hijriyah batal untuk umroh bersama kaum muslimin, ya, karena dihadang oleh orang-orang Mekah. Ya, sehingga kemudian terjadi kesepakatan, ya, perjanjian Hudaybiyah. Kaum muslimin, ya, kemarin sempat ana sampaikan bagaimana mereka berbaiat untuk mati demi umroh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di perjanjian Hudaybiyah kemudian terjadi. Maka di antara kesepakatan tersebut bahwa di tahun selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan umroh, ya, sebagai qada, ya, mengqada umroh yang batal, yang tidak bisa dilakukan di tahun ke-6 Hijriah. Maka di tahun ke-7 Hijriah, di bulan Zulqa'dah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama alfaini minal muslimin, 2000 kaum muslimin. Ya, ini tidak termasuk para wanita dan anak-anak. 2000 muslimin berangkat untuk mengqada umrohnya, ya, di tahun ke-7 Hijriyah. Maka seluruh yang ikut baiatur ridwan, yang berbaiat mati, ya, demi untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami siap mati ya Rasulullah, nubayyuka 'alal maut. Maka mereka semua ikut, ya, dalam umrah qada ini. Kecuali mereka-mereka yang syahid di medan pertempuran, di perang Khaybar dan perang-perang yang lainnya. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 2000 sahabatnya. Ya. Setelah sampai di Zulhulaifah, mereka pun kemudian ihram, kemudian mereka bertalbiyah, ya, dengan hati yang begitu rindu kepada Ka'bah. Ya, mereka sangat rindu kepada Ka'bah, bertahun-tahun tidak bertemu, tidak bertawaf, tidak mengunjungi Ka'bah, tidak mengunjungi Masjidil Haram. Maka mereka bersama-sama bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Kaum muslimin, ya, menangis merindukan Masjidil Haram. Dan mungkin juga pendengar, ya, radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, bagaimana kita di tahun ini batal, ya, sebagian besar dari kita, sebagian dari kita, ya, yang mungkin dijadwalkan untuk haji di tahun ini, untuk umrah di tahun ini, ya, ya, termasuk juga anak mungkin yang batal untuk berziarah ke Masjidil Haram. Ya, semoga kita semua diberikan umur
oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keberkahan dan juga kesempatan untuk berziarah ke Masjidil Haram. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram, ya Allah. Semoga kita dipertemukan, semoga kita dapat berkunjung ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga seluruh pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, kita semua mendapatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin yang begitu sedih karena kerinduan mereka, yang senang hingga menangis karena kerinduan mereka ke Masjidil Haram, kemudian membawa 60 badanah, situna badanah, 60 onta ya sebagai kurban mereka ya di tahun itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya juga membawa 60 senjata, membawa senjata-senjata ya yang berisi perisai-perisai, kemudian pemanah, ya kemudian juga baju perang lengkap. Ya sebagai apa? Sebagai bentuk jaga-jaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tawakal yang benar. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap menyiapkan senjata sebagai bentuk penjagaan, ya jaga-jaga apabila nanti ternyata orang-orang Quraisy kemudian berkhianat dan kemudian menyerang kaum muslimin. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membawa senjata-senjata tersebut, dan kemudian tatkala sampai dia judge, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengumpulkan senjata-senjata tersebut dan meninggalkan 200 sahabatnya ya untuk menjaga senjata-senjata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hanya membawa persenjataan ringan, ya hanya membawa pedang ya untuk menjaga-jaga diri tatkala masuk ke Mekah ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian masuk ke Mekah, ya kemudian bertawaf, ya kemudian dilindungi oleh kaum muslimin, ya membawa senjatanya di kanan di kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya apabila ada pengkhianatan dari orang-orang Quraisy Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tatkala kemudian masuk bersama kaum muslimin ya ke Makkah, orang-orang musyrikin yang begitu dengki kepada kaum muslimin kemudian naik ke bukit Qu'ayqu'an, ya Qu'ayqu'an sebagai apa? Sebagai bentuk untuk melihat ya, jumlah kaum muslimin yang datang masuk ke Mekah. Lalu mereka kemudian berkata-kata mengejek kaum muslimin ya dari atas bukit. Apa kata orang-orang musyrikin? Orang-orang musyrikin kemudian mengejek kaum muslimin. Innahu yaqdumu alaikum wafdun wahanathum humma Yathrib. Sesungguhnya ya orang-orang yang datang ya, pada hari ini, lihatlah rombongan-rombongan ini adalah rombongan-rombongan pesakitan. Ya rombongan-rombongan yang mereka jadi lemah. Karena apa? Karena demamnya Yathrib. Jadi ada wabah demam Madinah. Ya kalau sekarang ada flu, ada apa namanya corona gitu ya, ada COVID gitu ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada demam di Madinah. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin mengejek-ngejek kaum muslimin. Ya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang lemah. Mereka terjangkit demam di Madinah. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar hal tersebut kemudian memerintahkan kaum muslimin ya untuk berlari-lari kecil ya selama 3 putaran ya karena tawaf berapa putaran? Tawaf 7 putaran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya memerintahkan kaum muslimin untuk ya berlari-lari kecil, ya bersemangat ya tatkala 3 putaran pertama. Untuk apa? Untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin, bahwa kaum muslimin tidak seperti yang mereka kira sebagai orang-orang yang lemah karena demam Madinah. Maka kaum muslimin pun kemudian berlari-lari kecil ya 3 putaran ya. Sekarang bahkan sampai sekarang kemudian disyariatkan ramal. Ya karena alasan tadi, karena ejekan orang-orang musyrikin, maka hingga sekarang pun ya kaum muslimin kita disyariatkan untuk berlari-lari kecil di 3 putaran pertama ketika
tawaf kudum dan tawaf umrah. Ya, ini ada asbabul wurudnya. Ya, ada sebab musababnya kenapa disyariatkannya ramal. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kaum muslimin untuk berirtiba. Apa ini ittiba? Ittiba itu memperlihatkan, ya, memperlihatkan pundak sebelah kanan. Sahih, masya Allah, ya. Memperlihatkan pundak sebelah kanan, ya. Kemudian kainnya ditaruh di atas pundak sebelah kiri. Agar apa? Agar memperlihatkan bagaimana fitnya, bagaimana kuatnya tubuh kaum muslimin, ya, bagaimana kekarnya tangan-tangan kaum muslimin, ya, untuk memperlihatkan bahwa tuduhan-tuduhan bahwa kita ini orang-orang pesakitan, orang-orang yang berpenyakit itu salah. Maka kaum muslimin pun berittiba, ya. Kemudian sampai sekarang, ya, maka disyariatkan ittiba. Ya, ini adalah asbabul wurudnya, ya, sebab musababnya kenapa sekarang disyariatkan untuk berittiba. Maka orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin tatkala melihat kaum muslimin, ya, begitu kuatnya kaum muslimin, bagaimana staminanya 3 putaran dengan kecepatan yang yang tidak mereka kira, gitu ya. Bagaimana kaum muslimin begitu semangat memutari tawaf, ya, memutari Ka'bah ketika tawaf. Maka orang-orang musyrikin pun berkata, ya, kemudian mengingkari perkataan mereka sendiri. Ya, mereka awalnya mengatakan, lihat nih orang-orang pesakitan. Nah, setelah melihat kaum muslimin, apa kata mereka? Ternyata bukan. Ya, ternyata tidak seperti yang kita kira. Mereka berkata, haula'il ladzina za'amtum annal huma qad wahannathum. Ya, apakah kalian kira ini orang-orang yang mereka ini pesakitan? Ya, enggak kelihatan sama sekali bahwa mereka ini orang-orang yang terkena demam Madinah. Bahkan mereka hum ajlat min kaza wa kaza. Mereka lebih kuat, mereka lebih semangat daripada fulan dan fulan. Maka orang-orang musyrikin pun akhirnya mengingkari perkataan-perkataan sesama mereka. Mana itu, omong kosong gitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyelesaikan tawaf, ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sa'i, ya, di antara Safa dan Marwah. Ya, kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Ya, kemudian tatkala selesai, kemudian di Marwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, nahara badanatan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyembelih ontanya. Ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertahallul, ya, mencukur rambutnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin, hadza al-manhar wa kullu fijaji Makkah manhar. Sesungguhnya ini adalah tempat penyembelihan dan seluruh jalan di kota Mekah adalah tempat sesembelihan kalian. Maka diikutilah oleh kaum muslimin, mereka menyembelih onta-onta mereka, kemudian memotong rambut mereka, bertahallul radhiyallahu anhum. Maka setelah selesai umrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermukim di Mekah selama 3 hari. Ya, bermukim di Mekah selama 3 hari. Kemudian setelah sampai hari keempat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meninggalkan Mekah. Ya, yang sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ingin untuk terus bermukim di Mekah, yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Namun apa daya, ya, sesuai kesepakatan yang disepakati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang musyrikin, maka di hari keempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang ke Madinah. Dan di hari itulah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menikahi, ya, ummahatul mukminin yang bernama Maimunah bintul Haris. Ya, di hari keempat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi ummahatul mukminin Maimunah bintul Haris. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin pulang ke Madinah setelah selesai umrah, ya, umratul qada. Bagaimana mereka rindu kepada Mekah, kemudian mereka begitu senangnya bisa menunaikan ibadah umrah mereka di tahun ke-7 Hijriyah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di tahun ke-7 Hijriyah juga terjadi sebuah peristiwa. Seseorang
sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seseorang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya, bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah dia? Tidak lain adalah Al-Walid ibnul Walid. Al-Walid ibnul Walid. Ini adalah saudaranya Khalid bin Walid. Al-Walid ibn Walid kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu senang dengan Islamnya Al-Walid, ya, ibnul Walid. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, setelah Al-Walid masuk Islam, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan saudaranya. Menanyakan siapa, Cepi? Khalid bin Walid. Nah, ini yang masuk Islam baru Walid bin Walid. Khalid bin Walid belum masuk Islam ketika itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, seandainya Khalid bin Walid masuk Islam, Rasul bertanya, aina akhuk, mana saudaramu? Ya, seandainya Khalid bin Walid masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, walau kana ja'ala nikayatahu ma'al muslimin 'alal musyrikin lakana khairan lah. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dalam hadis yang sahih, seandainya Khalid ibn Walid ya kemudian menggunakan kehebatannya, menggunakan kejeniusannya dalam peperangan ya, bersama kaum muslimin untuk menghadapi orang-orang musyrikin, lakana khairan lah, maka itu pasti jauh lebih baik ya bagi Khalid bin Walid. Ya. Kaifa yajhalu Khalid al-Islam? Bagaimana Khalid ini tidak terbuka hatinya untuk memahami Islam ya. Maka Walid, saudaranya Khalid, mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu senangnya Walid bagaimana Rasul menanyakan tentang saudaranya. Ya, maka Al-Walid pun kemudian menuliskan surat. Ya, ketika itu Al-Walid berada di Madinah. Maka dituliskanlah surat untuk saudaranya Khalid ibn Walid. Ya, mengajak Khalid bin Walid untuk masuk Islam. Kemudian dikatakan kepada Khalid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ala anka ya Khalid. Rasulullah menanyakan tentang dirimu wahai Khalid. Rasulullah ingin engkau masuk Islam ya Khalid. Ya Khalid, ya, bergegaslah untuk masuk Islam. Rasakanlah keindahan Islam dan bagaimana kesempurnaan agama Islam. Aina aqluka ya Khalid? Kata Al-Walid, mana akalmu wahai Khalid? Mana otakmu yang cerdas wahai Khalid? Bagaimana engkau tidak bisa memahami bagaimana indahnya dan sempurnanya Islam? Ya, maka Khalid ibn Walid mendapatkan surat dari saudaranya. Kemudian Khalid ibn Walid mulai muncul sinar-sinar hidayah, cahaya-cahaya hidayah mulai masuk ke dalam hatinya Khalid ibn Walid. Kemudian di malam harinya Khalid ibn Walid kemudian bermimpi bahwa Khalid ibn Walid ya berada fi biladin jadbatin dayiqah, ya berada di sebuah tempat yang gersang, tempat yang sangat sempit. Kemudian tiba-tiba fakharaja ila biladin khadra wasi'ah. Kemudian dalam mimpinya, ini Khalid ibn Walid di malam harinya kemudian bermimpi bahwa dirinya kemudian pergi dari tempat yang gersang, tempat yang sempit tadi menuju tempat yang luas, yang hijau. Maka Khalid ibn Walid tatkala terbangun kemudian mengatakan innahu khair, ini adalah mimpi yang baik. Maka kemudian Khalid ibn Walid memutuskan untuk berhijrah, untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Setelah bertahun-tahun bagaimana menghunuskan pedangnya untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Khalid memutuskan ya untuk hijrah, untuk menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah hidayah yang mulai masuk ke dalam hatinya, maka Khalid ibn Walid pun memutuskan untuk pergi dengan
kuda kesayangannya, ya, pergi menuju ke Madinah. Ya, kemudian di jalan Khalid ibn Walid bertemu dengan Utsman ibn Talhah. Utsman bin Talhah. Yang kemudian ternyata Utsman bin Talhah juga ternyata hendak pergi ke Madinah. Maka Khalid ibn Walid, ya, marhaban, ayo kita pergi bersama. Maka pergilah Khalid bin Walid bersama Utsman ibn Talhah. Kemudian di jalan lagi bertemu dengan Amr bin As. Ya, Amr bin As. Ya, kemudian Amr bin As, ternyata Amr bin As pun sama, ingin masuk Islam dan ingin hijrah ke Madinah. Maka pergilah ketiga orang ini menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di Madinah, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketiganya pun kemudian bersyahadat. Ya, diawali oleh Khalid bin Walid yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Begitu juga Amr bin As dan Utsman ibn Talhah, tiga orang yang merupakan pemimpin-pemimpin dari Quraisy, tiga orang yang merupakan orang-orang yang memiliki akal dan hati yang bersih dari orang-orang Quraisy. Maka Khalid bin Walid, ya, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya hadza Khalid, ya sesungguhnya ini Khalid bin Walid, saifun min suyufillah sallahullahu alal musyrikin. Khalid bin Walid merupakan di antara pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala yang Allah hunuskan untuk menghadapi orang-orang musyrikin. Maka semenjak itu Khalid bin Walid, ya, kemudian disebut sebagai Saifullahi al-Musallal, bahwa pedang Allah yang terhunus. Untuk siapa? Untuk orang-orang musyrikin. Namun ada sesuatu yang mengganjal, ada satu hal yang mengganjal di hati Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan dosa-dosaku yang lalu? Bertahun-tahun aku menjadi panglima perang menghadapi kaum muslimin, ya, melawanmu ya Rasulullah, membunuh kaum muslimin. Bagaimana dengan dosa-dosaku ya Rasulullah? Ya Rasulullah, ya ud'a Allah ayyaghfiraha li ya Rasulullah. Ya Rasulullah, berdoalah, mintalah kepada Allah ya Rasulullah, mintakanlah maghfirah, ya, mintakanlah ampunan untukku ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Khalid meminta permohonan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuknya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu yajubbu ma kana qablahu ya Khalid." Sesungguhnya Islamnya seseorang itu menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam. Allahu Akbar. Maka semenjak itu Khalid bin Walid, ya, memutuskan, ya, untuk menghabiskan seluruh sisa hidupnya, ya, untuk beribadah, untuk berjihad di jalan Allah, untuk menghapuskan dosa-dosa yang selama ini diperbuat, yang di masa lalu dilakukan oleh Khalid bin Walid, ya, untuk melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di Madinah Khalid bin Walid bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa takwil mimpi atas mimpiku, ya, sebelum aku masuk Islam, wahai Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar As-Siddiq, ya, mentakwil mimpinya Khalid bin Walid? "Ya Khalid, wahai Khalid, sesungguhnya tempat gersang, ya, yang sempit, ya, dalam mimpinya Khalid bin Walid, yang kemudian ditakwilkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya itu adalah kemusyrikan wahai Khalid bin Walid. Sesungguhnya itu adalah kekufuran yang engkau lalui di masa lalu wahai Khalid. Adapun tempat yang luas,
Ya, yang begitu hijau, tidak lain itu adalah Islam, tidak lain itu adalah hidayah, cahaya yang Allah berikan kepadamu wahai Khalid. Maka sesungguhnya takwil mimpimu adalah hijrahmu, ya, dari kesyirikan, dari kekufuran, ya, menuju ke Islam, menuju ke hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka senanglah Khalid ibn Walid dengan takwil mimpi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian di tahun ke-8 Hijriah, ya, kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah perjanjian Hudaibiyah mengirimkan utusan-utusan menuju ke Romawi, menuju ke Persia, kemudian menuju ke Najasyi, ke Habasyah, kemudian menuju ke ke Yaman, ya, ke Yamamah, ya, ke Najd dan ke lain-lainnya, ke seluruh penguasa-penguasa kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ketika itu, ya, kerajaan-kerajaan besar yang ada di muka bumi. Maka Rasulullah SAW ya mengutus utusan-utusannya untuk mengirimkan surat agar mengajak mereka masuk Islam. Di tahun ke-8 Hijriah ini Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat, ya, yang mana sahabat tersebut membawa surat Rasulullah SAW untuk Azim Basrah, ya, Azim Busra, untuk penguasa di kota Busra. Ya, sahabat yang diutus tidak lain adalah Al-Harits ibn Umair, ya, Al-Harits ibn Umair. Maka tatkala Al-Harits ibn Umair, ya, kemudian pergi membawa surat Rasulullah SAW, ternyata tatkala di perjalanan kemudian dibegal, ditangkap oleh gubernur, ya, dari wilayah Syam, ya, yang merupakan gubernur tersebut, ya, masih di bawah kekuasaan dari kekaisaran Romawi, di bawah Herakl. Ya, kalau bahasa Indonesia kita sebut Heraklius, di bawah kekaisaran Heraklius. Siapa gubernur dari wilayah Syam tersebut? Tidak lain namanya adalah Syurahbil. Maka ditangkaplah itu Al-Harits ibn Umair, ya, oleh Syurahbil, utusan Rasulullah SAW, kemudian diborgol, kemudian dianiaya, ya, disiksa, ya, hingga kemudian di akhir, ya, Syurahbil kemudian menebas kepala dari utusan Rasulullah SAW, dibunuh utusan Rasulullah SAW. Dan dibunuhnya utusan itu adalah tanda, ya, peperangan, artinya menantang perang, ya. Bahkan lebih keji daripada itu, ya, CP. Jadi kalau ada utusan kemudian dibunuh, maka itu nggak dibunuh, ya. Ini maka tidak lain adalah pernyataan perang, ya, berarti menyatakan perang kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW, ya, karena mereka Romawi, mereka merasa mereka kekaisaran terbesar, ya, dan memang benar Romawi ketika itu Ar-Rum, ya, a'zamud dual fil alam, ya, kerajaan terbesar di muka bumi ketika itu tidak lain adalah Romawi, ya. Maka Rasulullah SAW mendapatkan kabar, ya, dibunuhnya utusannya Al-Harits ibn Umair. Marah Rasulullah SAW. Pernyataan perang, ya, kepada kaum muslimin. Maka disiapkanlah pasukan terbesar yang pernah dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu alafi muqatil. 3.000 pasukan kaum muslimin dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Ini jumlah yang sangat besar, CP. Ini belum pernah Rasulullah SAW mengumpulkan 3.000 pasukan kaum muslimin sampai saat ini. Ini pasukan terbesar yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang dihadapinya adalah Romawi. Yang dihadapinya adalah kerajaan terbesar di muka bumi, Romawi. Maka Rasulullah SAW, ya, menyuruh kaum muslimin untuk berjihad dan berkumpul. Maka terkumpullah tadi 3.000 pasukan kaum muslimin. Maka sampai waktu penetapan siapa panglima perang,
ya, yang diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pasukan ini. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyerahkan royah, menyerahkan panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada panglima perang Zaid ibn Harithah. Ya, Zaid bin Harithah, hibbu Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan diangkat anak sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum akhirnya dibatalkan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satunya ya, sahabat yang dituliskan namanya ya secara jelas disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Hanya ada satu sahabat yang dituliskan namanya di dalam Al-Quranul Karim, yaitu Zaid ibn Harithah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan panji tersebut kepada Zaid ibn Harithah, ya, yang merupakan as-sabiqunal awwalun, ya, termasuk orang-orang pertama ya setelah Khadijah. Orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah tidak lain adalah Zaid ibn Harithah, ya, bersama Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah memberikan panji tersebut kepada Zaid ibn Harithah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa in qutila Zaid," seandainya Zaid ibn Harithah syahid, ya, fa Ja'far ibn Abi Thalib, maka panglima perang yang menggantikan Zaid ibn Harithah adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Ini panglima perang kedua yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far ibn Abi Thalib merupakan sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan kakaknya Ali bin Abi Thalib. Ja'far ibn Abi Thalib baru pulang dari Habasyah, jadi baru selesai hijrah. Jadi kita tahu sebelumnya kita bahas bagaimana Ja'far ibn Abi Thalib ini yang berdiskusi dengan Raja Najasyi, sehingga akhirnya Raja Najasyi masuk Islam. Ya, nah, belum lama Ja'far ibn Abi Thalib pulang dari Habasyah, ya, menuju ke Madinah, ya, setelah mendapatkan surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengamanahkan, yang menjadikan Ja'far ibn Abi Thalib yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Zaid ibn Harithah, ya, sebagai panglima perang kedua, ya, setelah Zaid ibn Harithah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneruskan hadisnya, sabdanya, "Fa in qutila Ja'far," ya, seandainya Ja'far ibn Abi Thalib kemudian syahid, ya, "fa Abdullah ibn Rawahah," maka panglima perang yang ketiga adalah Abdullah ibn Rawahah. Maka Rasulullah SAW memilih 3 panglima perang disebutkan oleh Rasulullah SAW secara utuh, secara langsung. Yang pertama adalah Zaid ibn Harithah. Seandainya syahid, maka Ja'far ibn Abi Thalib. Seandainya syahid, maka Abdullah ibn Rawahah. Maka berangkatlah, ya, maka disiapkanlah pasukan tersebut, ya, dan di dalam pasukan tersebut terdapat saifun min suyufillah, Saifullah al-Musallal. Siapa Saifullah al-Musallal? Pedang Allah yang terhunus siapa? Tidak lain adalah Khalid ibn Walid, yang berada dalam pasukan kaum muslimin. Ini merupakan peperangan pertama Khalid ibn Walid, ya, di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala pasukan muslimin telah siap untuk berangkat dan orang-orang di Madinah kemudian berkumpul, ya, keluarga-keluarga melihat kepergian suami-suami mereka, ya, istri-istri melihat kepergian suami-suami mereka, ya, ibunda-ibunda melihat kepergian anak-anaknya, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah mengamanahkan, memberikan mandat kepada 3 panglima perang kaum muslimin tadi, pasukan perang kaum muslimin. Kemudian tiba-tiba salah satu dari 3 panglima perang menangis. Tiba-tiba seorang panglima perang menangis. Siapa dia? Tidak lain adalah Abdullah ibn Rawahah.
Fabaka Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha menangis. Maka orang-orang berkata, faqalu madza yubkik? Ma yubkika ya Abdullah, apa yang membuatmu menangis? Kenapa engkau menangis wahai Abdullah? Ya, apakah kau takut mati ya Abdullah? Apakah kau rindu kepada keluargamu wahai Abdullah? Apa kata Abdullah? Sesungguhnya aku tidak takut mati. Aku tidak cinta kepada dunia. Dan aku menangis ya bukan karena aku rindu kepada keluargaku. Lalu apa yang membuatmu menangis wahai Abdullah? Maka apa kata Abdullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan memasuki neraka. Kalian akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Allah Subhanahu wa taala merupakan ketetapan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ternyata Abdullah ibn Rawaha menangis karena takut api neraka. Abdullah ibn Rawaha menangis bukan karena dunia, bukan karena takut mati, bukan karena rindu kepada keluarganya, tidak lain adalah karena takut neraka. Aku tidak tahu setelah aku mendatangi neraka, apakah aku bisa keluar dari neraka? Apakah aku bisa keluar dari api neraka? Apakah aku bisa diselamatkan ya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima perang, ya, takut amalan-amalannya tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, tidak selamat dari api neraka. Kemudian kaum muslimin ya mengatakan kepada Abdullah bin Rawaha dan kepada pasukan kaum muslimin, ya, raddakumullah ilaina salihin ghanimin, ya, sabbahakumullah bisalamah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memberikan kalian keselamatan, memberikan kalian kemenangan. Ya, semoga kalian kemudian kembali ke Madinah dalam keadaan kemenangan, membawa ghanimah, ya, membawa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Maka apa kata Abdullah ibn Rawaha? Kata Abdullah, adapun aku tidak berharap demikian. Aku tidak berharap selamat. Lalu apa yang kau harapkan wahai Abdullah? Apa kata Abdullah? Ya, Abdullah kemudian membacakan syair. Ya, aku tidak mengharapkan keselamatan. Yang aku harapkan adalah lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan rata fargin takzibul zabada. Apa kata Abdullah ibn Rawaha? Sesungguhnya aku tidak mengharapkan keselamatan. Yang aku harapkan adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mati syahid. Ya. Dengan tebasan pedang musuh, dengan tikaman tombak dari musuh. Itulah yang aku harapkan. Aku nggak berharap kemenangan. Aku tidak mengharapkan keselamatan. Yang aku harapkan tidak lain adalah mati syahid. Ya, adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah ya pasukan kaum muslimin ya kemudian diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan kaum muslimin tatkala sampai di Saniyatil Wada. Maka pergilah kaum muslimin ya tatkala sampai di sebuah tempat bernama Ma'an. Ma'an ini sudah tidak jauh dari tempatnya pasukan Romawi. Ya, maka kaum muslimin, ya, karena Rasulullah SAW tidak ikut. Ya, Rasulullah SAW tidak ikut dalam perang Mu'tah. Ini hati-hati ya, namanya perang Mu'tah, bukan Mut'ah. Ya, hati-hati. Mut'ah ini berbeda lagi ya, pembahasannya nanti bisa panjang. Maka Rasulullah SAW ya, tatkala mengirimkan pasukan ini kemudian sampai di Ma'an, maka pasukan ini bermukim di Ma'an.
kemudian mengirimkan mata-matanya untuk mencari info-info tentang pasukan Romawi. Ya, maka mereka pun mendapatkan informasi anna Hiraql kharaja bimi'ati alfi muqatil, bahwa ternyata Heraklius menyiapkan pasukan yang sangat besar yang jumlahnya adalah 100.000 pasukan Romawi. 100.000 pasukan Romawi. Kemudian mendapatkan bala bantuan dari sekitar orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Romawi. Dengan jumlah mi'atu alfi muqatil. Jumlahnya 100.000 pasukan juga. 100.000 pasukan tentara Romawi, kemudian mendapatkan bantuan 100.000 pasukan dari kabilah-kabilah Arab di sekitarnya. Sehingga berjumlah mi'atai alfi muqatil. 200.000 pasukan melawan 3.000 pasukan kaum muslimin. Bayangkan. Kalau perbandingan 3 melawan 200. Ini nggak apple to apple, ini nggak sebanding. Jauh sekali. Jauh sekali. Maka kaum muslimin tatkala di Ma'an mendengar mata-matanya bahwa Romawi kerajaan terbesar di muka bumi menyiapkan 200.000 pasukan untuk menghabisi pasukan kaum muslimin. Ini tidak disangka mereka nggak memperkirakan bahwa Romawi menyiapkan pasukan terbaiknya, menyiapkan all out, menggunakan seluruh pasukan yang ada untuk menghabisi kaum muslimin. Maka kaum muslimin pun mengadakan rapat darurat, majelis istisyari, kemudian diadakanlah majelis musyawarah antara panglima perang dan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Maka di antara kaum muslimin kemudian mengusulkan bagaimana kalau kita mengirimkan surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan bagaimana pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana hukum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus kita lakukan. Atau nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan surat ini kemudian memberikan kita bala bantuan, bala bantuan dari Madinah. Semoga dengan surat ini kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita bala bantuan dari Madinah. Maka berdirilah Abdullah ibn Rawahah, seorang panglima perang kaum muslimin. Apa kata Abdullah? Abdullah kemudian berkata untuk membangkitkan semangat kaum muslimin, wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala bikathratin wala biquwwatin. Sesungguhnya kita tidaklah memerangi mereka karena jumlah mereka yang banyak. Jangan takut dengan jumlah mereka. Begitu juga dengan kekuatan mereka, dan juga dengan kuantitas mereka. Kita tidak berperang kecuali lil Islam. Kita berperang karena agama Allah, karena Islam. Fantaliku, maka Abdullah ibn Rawahah berkata, fantaliku, pergilah, berangkat, kata Abdullah ibn Rawahah, kata panglima perang kaum muslimin. Fa innama hiya ihdal husnayain, sesungguhnya hanya ada 2 kebaikan. Apabila kita berangkat, di depan kita hanya ada 2 kemungkinan, 2 kebaikan. Yang pertama, imman nasr, entah itu adalah kemenangan, awish syahadah, atau mati syahid. Hanya ada 2 kemungkinan, dan 2 kemungkinan ini adalah dua-duanya adalah kebaikan. Maka berangkatlah, berangkatlah, intaliqu bismillah, berangkatlah kita dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin mendengar pidatonya Abdullah ibn Rawahah, kemudian terbakar semangat mereka. Meskipun pasukan kaum musyrikin, orang-orang Romawi, jumlahnya bagaikan gelombang samudra manusia di atas gurun pasir. Bagaimana banyaknya jumlah kaum Romawi menghadapi titik dari pasukan muslimin yang hanya 3.000 pasukan. Maka sepakatlah kaum muslimin untuk berangkat
melawan 200.000 pasukan Romawi. Tatkala berangkat kemudian sampai di tempat bernama Mu'tah. Nah, jadi Mu'tah itu nama tempat. Mu'tah itu nama tempat, dan sangat banyak peperangan-peperangan Rasulullah SAW dan para sahabat yang diberi nama dengan tempat terjadi peperangan tersebut. Ya, nanti ada perang Yarmuk, ya, kemudian ada Al-Qadisiyah, ya, ada sebelumnya kita perang Badar, perang Uhud, itu semua tidak lain adalah nama tempat. Tatkala sampai di Mu'tah, maka kaum muslimin ya kemudian bermukim di Mu'tah, ya, kemudian melihat pasukan kaum Romawi ya, dengan jumlah yang begitu banyak. Maka di hari itu ya Zaid ibn Harisah, panglima perang pertama kaum muslimin, kemudian mengobarkan semangat kaum muslimin. Syuddu ayyuhan nas, syuddu ayyuhan nas. Berperanglah kalian dengan seluruh kemampuan kalian, keluarkan seluruh tenaga kalian. Ya, maka majulah kaum muslimin dengan serangan total. 3.000 pasukan menyerang secara langsung ya dengan dua sayap kiri dan sayap kanan, dua pasukan kavaleri ya, kavaleri kanan dan kavaleri kiri. Kemudian Abdullah, kemudian Zaid ibn Harisah berperang di barisan pertama. Lihat bagaimana panglima perang kaum muslimin tidak berperang di belakang, tapi berada di barisan terdepan kaum muslimin. Maka majulah Zaid ibn Harisah ya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan begitu kuatnya, dengan tekad yang luar biasa ya, membunuh pasukan-pasukan yang ada di depannya ya, membunuh menebas leher Romawi, menebas tangan-tangan Romawi ya, hingga akhirnya kemudian dihujani oleh tombak-tombak Romawi, dihujani oleh panah-panah Romawi ya, hingga akhirnya Zaid ibn Harisah kemudian tersungkur ya, kemudian panji yang dibawa oleh Zaid ibn Harisah kemudian terjatuh. Dan tatkala peperangan ya, yang paling dikejar, yang paling ditarget oleh musuh itu tidak lain adalah pemegang panji ya, pemegang panji. Maka pemegang panji ini harus orang yang kuat. Kenapa? Karena yang paling jadi target sasaran musuh itu pemegang panji. Maka jatuhlah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Zaid ibn Harisah, hibbu Rasulillah, orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan diangkat anak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syahid. Dan Zaid ibn Harisah adalah orang pertama yang syahid dari kaum muslimin. Bayangkan, panglima perang berada paling depan, menerobos pasukan musyrikin. Lalu kemudian Ja'far ibn Abi Thalib, panglima perang kedua, mengambil royah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berperang tidak kalah daripada Zaid ibn Harisah, bahkan melampaui bagaimana kegigihan Zaid ibn Harisah. Tatkala Ja'far ibn Abi Thalib ya, dengan kudanya yang cepat, kemudian kudanya mulai kelelahan, ya maka turunlah Ja'far dari kudanya. Ya, tatkala Ja'far juga mulai kelelahan, maka disembelih kuda tersebut. Bayangkan, disembelih oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Agar apa? Agar tidak ada keinginan untuk mundur. Ya, maju, menang atau mati syahid. Ja'far ibn Abi Thalib tidak ada lagi kesempatan untuk mundur. Disembelihlah kudanya Ja'far ibn Abi Thalib. Maka Ja'far ibn Abi Thalib kemudian maju dengan royah, dengan panji di tangannya. Ya, kemudian berperang, ya, maju di barisan terdepan, menerobos pasukan kaum Romawi, hingga akhirnya putus tangan kanan dari Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian dipegang dengan tangan kirinya. Kemudian Ja'far ibn Abi Thalib menyerang pasukan Romawi, menebas tangannya, menebas leher-leher Romawi, hingga akhirnya kemudian tangan kiri Ja'far ibn Abi Thalib kemudian juga terputus oleh pedang dari pasukan Romawi. Apakah selesai? Belum. Ja'far kemudian memeluk royah panji Rasulullah SAW agar jangan jatuh dengan pundaknya
Allahu Akbar. Tangan kanannya terputus, tangan kirinya terputus. Dipeluk dengan pundaknya. Kemudian masih maju Ja'far ibn Abi Thalib menerobos pasukan Romawi. Hingga akhirnya kemudian Ja'far dalam riwayat Bukhari, ya, diriwayat bahwa Ja'far ibn Abi Thalib kemudian terputus menjadi dua bagian. Terbelah menjadi dua bagian. Ya, radhiyallahu anhu, sehingga Ja'far ibn Abi Thalib kemudian tersungkur di atas tanah. Allahu Akbar. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, bahkan kemudian Ja'far ibn Abi Thalib, ya, setelah peperangan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mengatakan di hadapan keluarganya Ja'far, hadapan istrinya, di hadapan anak-anaknya yang masih kerabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas syahidnya Ja'far? Ra'aituhu fil jannah yatiru bijanahain. Aku melihat bahwa Ja'far ibn Abi Thalib, ya, berada di surga, kemudian terbang dengan dua sayapnya. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala menggantikan dua tangannya yang terputus di perang Mu'tah dengan dua sayap. Maka semenjak itu Ja'far ibn Abi Thalib mendapatkan julukan sebagai At-Tayyar, ya, yang terbang, seorang yang banyak terbang. At-Tayyar, yang memiliki dua sayap, ya, yang memiliki dua sayap. Radhiyallahu an. Setelah jatuh Ja'far ibn Abi Thalib, kemudian siapa yang meneruskan? Tidak lain adalah Abdullah ibn Rawaha. Maka Abdullah ibn Rawaha mengambil panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjatuh. Kemudian Abdullah ibn Rawaha maju untuk menerobos pasukan Romawi sebagaimana panglima-panglima perang sebelumnya. Tatkala sedang berlari kuda dari Abdullah ibn Rawaha, kemudian muncul keraguan di hati Abdullah ibn Rawaha. Ya, tiba-tiba hatinya ada bimbang di dalam hatinya. Kemudian apa kata Abdullah ibn Rawaha? Untuk menyemangati hatinya yang bimbang, melihat bagaimana panglima-panglima perang sebelumnya mati di tangan pasukan Romawi. Kemudian Abdullah ibn Rawaha berkata, "Aqsamtu ya nafsu latanzilannahu karihatan aw latatawa'annah inna ajlaban nas wa syuddurrannah mali araki takrahinal jannah." Apa kata Abdullah ibn Rawaha? Ya, sesungguhnya aku bersumpah wahai jiwaku, ya, turunlah engkau di medan perang, majulah engkau di medan perang, ya, dengan terpaksa, ya, atau dengan sukarela. Sesungguhnya aku melihatmu begitu tidak senang terhadap surga. Bagaimana mungkin engkau benci terhadap surga? Di hadapanmu ini surga. Ya, mana mungkin engkau enggan untuk masuk surga, wahai jiwaku? Maka setelah mengatakan syair itu, Abdullah ibn Rawaha kemudian bertambah semangat. Ya, bertambah semangat. Kemudian Abdullah ibn Rawaha hilang keraguan di dalam hatinya. Ya, kemudian semakin cepat kuda berlari menuju pasukan Romawi, sehingga Abdullah ibn Rawaha pun tidak lama kemudian terbunuh, ya, bersama panglima-panglima perang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun." Ini para sahabat, bagaimana mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh musuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, mereka membunuh musuh, ya, au yuqtalun, dan mereka pun sebagiannya terbunuh mati syahid sebagaimana panglima-panglima perang kaum muslimin. Dan 3 panglima perang kaum muslimin ini seluruhnya termasuk yang pertama yang syahid di medan perang. Ini teladan bagi kita bagaimana pemimpin itu berada di depan. Lalu siapa yang menggantikan Abdullah ibn Rawaha
Sedangkan Rasulullah SAW cuma milih berapa tadi HCP? Cuma 3. Ya, Rasul tidak memilih panglima perang yang keempat. Maka tatkala terjadi kekosongan di sini, kemudian seseorang sahabat yang namanya adalah Thabit ibn Arqam. Thabit ibn Arqam ini sahabat Nabi SAW melihat panji jatuh, royah jatuh, kemudian diambil oleh Thabit ibn Arqam. Kemudian Thabit ibn Arqam kemudian berkata kepada kaum muslimin, ya ma'syaran nas, istalihu ala rajulin minkum. Wahai kaum muslimin, ya, pilih satu orang di antara kalian untuk menjadi panglima perang. Ya, setelah 3 panglima perang kaum muslimin syahid di medan perang. Ya, maka kaum muslimin melihat Thabit ibn Arqam berkata demikian, berkata, anta, biar kamu yang jadi panglima perang, gitu kata kaum muslimin. Nah, ini memang demikian ya, kalau ada yang memberikan ide biasanya ditunjuk ini ya, Masya Allah. Begitulah Thabit ibn Arqam. Tapi Thabit ibn Arqam kemudian tahu diri. Apa kata Thabit ibn Arqam? Ma'ana bifa'il. Aku tidak akan menjadi panglima perang. Aku nggak akan mengemban amanat ini sebagai panglima perang. Tahu diri ya, Thabit ibn Arqam. Yang dihadapinya adalah Romawi. Kemudian mereka bersahutan ya, kalau begitu Khalid ibn Walid. Ya, mereka tahu bagaimana Khalid ibn Walid berpengalaman. Khalid ibn Walid panglima perang terbaik ya yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, maka mereka pun sepakat ya bahwa panji yang dipegang oleh Thabit ibn Arqam kemudian diberikan kepada Khalid ibn Walid. Maka majulah Khalid ibn Walid sebagaimana 3 panglima perang kaum muslimin yang telah syahid, maju di barisan terdepan kaum muslimin. Ya, mengkomandoi 3.000 pasukan kaum muslimin. Ya, sehingga Khalid ibn Walid kemudian menebas tangan fulan, yang menebas leher fulan, yang menusuk ya, pasukan dari Romawi. Bahkan Khalid ibn Walid ya, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Muslim, dikatakan bahwa laqad inqata'at fi yadi yawma Mu'tah tis'atu asyaf. Kata Khalid ibn Walid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa telah patah ya, 9 pedang ya, di tanganku di hari perang Mu'tah. Ya. Patahlah pedang Khalid yang satu, diambil pedang yang lain yang ada di sekitarnya, kemudian patah lagi, ya, kemudian diambil lagi pedang yang ada di sekitarnya, kemudian patah lagi pedangnya Khalid ibn Walid, diambil lagi sehingga 9 pedang Khalid ibn Walid patah ketika itu. Fama baqiya fi yadi illa safihatan yamaniyah. Maka tidak tersisa di tanganku kecuali pedang buatan Yaman. Ya, yang mana pedang buatan Yaman ini adalah yang tersisa, yang tidak patah di tangan Khalid ibn Walid. Ya, bagaimana perang yang begitu dahsyat, ya, bahkan 9 pedang, bayangkan. Ya, seorang pejuang 9 pedang patah dalam satu peperangan. Ini luar biasanya Khalid ibn Walid yang membunuh kaum musyrikin, membunuh orang-orang Romawi yang ada di hadapannya. Dan uniknya Khalid ibn Walid, ya, Khalid ibn Walid diriwayatkan bahwa tatkala helm jatuh dari kepalanya, ini peperangan sedang dahsyat-dahsyatnya, tiba-tiba helmnya Khalid ibn Walid terjatuh. Apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid? Ya, Khalid ibn Walid kemudian mencari helmnya. Padahal di sekitarnya banyak musuh-musuh, di hadapannya musuh, ya, berjatuhan ya, kaum muslimin ya syahid, begitu juga kaum musyrikin ya. Tapi Khalid ibn Walid yang mencari helmnya. Maka orang-orang bertanya, "Lima ya Khalid, kenapa ya Khalid? Kenapa engkau cari helmmu? Ini perang lagi dahsyat-dahsyatnya ya Khalid." Apa kata Khalid ibn Walid? Ya, bahwa sesungguhnya di dalam helmku ada beberapa helai rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagaimana Khalid ibn Walid bertabarruk dengan rambut-rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut-rambut tersebut diambil kemudian ditaruh di dalam helmnya, helm perang ya, helm perangnya Khalid ibn Walid. Apa kata Khalid ibn Walid? Aku takut
Ya, kemudian rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jatuh ke tangan kaum musyrikin, ya, sehingga hilang keberkahan, ya, dari helm dan dari rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah bagaimana Khalid ibn Walid meminta keberkahan, ya, melalui rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memang itu disyariatkan, ya, untuk mencari berkah, ya, dari rambut atau dari bekas air wudhu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hari itu, ya, bagaimana kaum muslimin, ya, kemudian berperang dengan begitu dahsyatnya, ya, sehingga di hari tersebut, ya, seharian penuh dari pagi hingga sore hari, ya, kemudian berperang 3.000 pasukan kaum muslimin, ya, menghadapi 200.000 pasukan Romawi. Ketika itu kaum muslimin kemudian di sore hari, ya, tatkala peperangan kemudian usai, ya, berhenti karena waktu mulai malam, ya, tidak terlihat, ya, karena peperangan zaman dahulu ketika malam hari terhenti, ya, karena nggak ada penerangan, ya, bisa membunuh temannya, ya. Maka setelah peperangan berhenti, ya, dan terbunuh dari kaum muslimin 12 rajulan, ya, 12 kaum muslimin, ya, terbunuh dalam peperangan di hari itu, di hari pertama, ya. Adapun orang-orang Romawi, ya, diriwayatkan bahwa ratusan bahkan ribuan pasukan Romawi terbunuh di hari yang sama. Bayangkan 12 banding ratusan bahkan ribuan pasukan Romawi. Ini bagaimana kaum muslimin meskipun jumlahnya sedikit namun berperang dengan keimanan yang kuat, ya, dengan hati yang sangat menginginkan mati syahid, ya. Kaum muslimin tatkala berperang bukan mencari ghanimah, harta rampasan perang, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena mencari kesyahidan, ya, mati syahid yang merupakan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari yang kedua, ya, Khalid ibn Walid kemudian membuat taktik perang yang begitu jenius, ya, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum Khalid ibn Walid. Apa yang dilakukan oleh Khalid ibn Walid? Khalid ibn Walid kemudian merubah barisan kaum muslimin. Ya, barisan kaum muslimin yang awalnya berada di depan, maka ditaruh di barisan belakang oleh Khalid ibn Walid. Yang di hari pertama di barisan belakang, maka ditaruh kebalikannya, ditaruh paling depan. Dan pasukan kavaleri, ya, sayap kaum muslimin yang di sebelah kanan kemudian dipindah berada di sebelah kiri, yang sebelah kiri dipindah di sebelah kanan. Kemudian pemegang roya, pemegang panji, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ditukar, ya, sehingga orang-orang Romawi mengira bahwa pasukan yang dihadapi di hari kedua adalah pasukan yang berbeda dengan pasukan yang di hari pertama. Ini merupakan bala bantuan dari Madinah. Ini bala bantuan orang-orang Arab, ya, untuk pasukan kaum muslimin. Kemudian Khalid ibn Walid, ya, menyuruh pasukan berkudanya beberapa kemudian muncul dari belakang. Ya, disiapkan agak jauh dari pasukannya. Ini beberapa, sebenarnya tidak banyak, tapi disiapkan dari belakang. Kemudian disuruh untuk berlari kuda tersebut sehingga membuat debu-debu bertebaran. Ya. Kemudian kaum muslimin bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Romawi mengira itu adalah bala bantuan, ya, karena debu yang begitu bertebaran, gitu, ya, di gurun ketika itu. Maka kaum muslimin, ya, kemudian di bawah komando Khalid ibn Walid kemudian maju melawan Romawi di hari yang kedua. Di hari yang kedua kemudian Khalid ibn Walid setelah maju, tiba-tiba Khalid ibn Walid, ya, mundur secara perlahan, sedikit demi sedikit, namun dengan tetap melihat barisan kaum muslimin, ya, tetap teratur, ya, maju secara teratur. Mundur secara teratur, ya, sedikit demi sedikit. Kemudian orang-orang Romawi melihat kaum muslimin, ya, mundur sedikit demi sedikit.
Ya. Apa yang dilakukan oleh Romawi? Romawi mengira bahwa ini adalah taktik dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ingin agar orang-orang Romawi kemudian maju ya ke tempatnya kaum muslimin, tempat mundurnya kaum muslimin yang berada di gurun. Kaum muslimin mundur sedikit-sedikit ke gurun pasir. Ya, orang Romawi awalnya hendak mengejar kaum muslimin, tapi melihat ini seperti taktik tipuan, ya, jebakan dari kaum muslimin, bahwa di belakangnya pasukan yang baru, bala bantuannya telah siap untuk mengepung, ya, orang-orang Romawi. Tatkala nanti orang Romawi nanti maju, ya, maka orang Romawi melihat kaum muslimin mundur. Romawi tidak berani untuk maju, mereka ketakutan. Ya, dakhala fi qulubihim ar-ra'b, ada ketakutan di hati mereka. Maka mereka pun akhirnya juga ikut mundur dan kembali ke benteng mereka. Maka pulanglah Khalid ibn Walid ya bersama pasukan kaum muslimin ya menuju ke Madinah, ya, pulang ke Madinah tanpa kehancuran yang berarti. Ya, tanpa kerugian yang berarti. Kenapa tanpa kerugian berarti? Hanya 12 pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Ya, hanya 12 pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Ini syibhul mustahil, ini hampir mustahil. Bagaimana mungkin 3.000 pasukan menghadapi gelombang manusia orang-orang Romawi? 200.000, bayangkan. Itu seperti gelombang samudra di atas padang pasir. Hanya 12 kaum muslimin yang terbunuh ketika itu, yang syahid di Mu'tah. Adapun orang-orang Romawi ya dalam riwayat dikatakan 1,000 muqatil, dikatakan 3.000 pasukannya ya mati di Mu'tah. Ya, 3.000 pasukan mati, sedangkan kaum muslimin hanya 12 yang syahid di perang Mu'tah. Allahu Akbar. Ini bagaimana kecerdasan, bagaimana taktik jitu dari Khalid ibn Walid sehingga peperangan ini ya bisa dikatakan berimbang. Ya, namun dengan kerugian yang begitu besar di pihak orang-orang Romawi dan kerugian yang tidak berarti, yang hanya sedikit ya dalam pasukan kaum muslimin. Ya, begitulah bagaimana Khalid ibn Walid, saifun min suyufillah ya al-musallal, bagaimana Khalid ibn Walid yang merupakan pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala yang terhunus, yang nanti ratusan perang diikuti oleh Khalid ibn Walid dan tidak pernah sekalipun Khalid ibn Walid ya syahid kalah dalam peperangannya. Ya, bahkan Khalid ibn Walid ya nanti syahid bukan di medan perang namun di atas kasur. Ya, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ya, di antara rahasianya adalah keberkahan dari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditaruh di mana? Di helm yang dipakai oleh Khalid ibn Walid, bertabarruk dengan beberapa helai dari rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu AKCP dan pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana heroiknya ya pimpinan-pimpinan perang kaum muslimin, panglima-panglima perang kaum muslimin ya demi mempertahankan panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka terputus tangan kanannya, terputus tangan kirinya, bahkan terbelah menjadi 2 bagian tubuhnya. Ya. Ja'far ya, ibn Abi Talib ya bahkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Abdullah ibn Umar melihat ada 50 tusukan ada di tubuhnya Ja'far ibn Abi Talib, tidak ada satupun yang ada di belakangnya, di punggungnya. Artinya apa, Cepi? Datang dari depan sedang melawan. Artinya melawan, enggak mundur ya, enggak melarikan diri. Artinya seluruh tikaman tersebut ya tidak lain adalah karena Ja'far ibn Abi Talib melawan ya, maju terus, tidak mundur sama sekali, tidak melarikan diri. Ja'far ibn Abi Talib 50 tusukan, bayangkan, khamsuna ta'nah ya. Ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari
yang Sahih Bukhari. Mungkin itu wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya tentang bagaimana pembebasan dari Makkah, Fathu Makkah ya, yang bagaimana Khalid ibn Walid juga kemudian menjadi salah satu dari panglima perang tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, membebaskan kota Mekah. Insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur ya yang kita habiskan dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan pada Ustadz Aziz Fathur Rahman LCMSI hafizahullahu taala yang telah memberikan penerangan tentang riwayat dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu beserta kisah dari perang Mu'tah. Ikhwati man azani Allah wa iyyakum, bagi antum yang akan bertanya silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Kita ke pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya, apakah sejak zaman jahiliyah umroh sudah dilakukan dengan tawaf dan sa'i? Ataukah hanya tawaf saja Ustadz? Syukran dari Ummu Arif di Cimahi Utara. Silakan Ustadz. Ummu Arif di Cimahi Utara, Masya Allah. Wallahu ta'ala alam, ya, yang anak ketahui, sebatas pengetahuan anak, memang hanya tawaf saja. Ya, wallahu ta'ala alam, apakah ada sa'i di zaman jahiliyah? Ya, apakah ada sa'i di zaman jahiliyah? Adapun sa'i memang dimulai ya oleh Rasulullah SAW tatkala umrah qada tadi ya, tatkala Rasulullah SAW kemudian tawaf tiga kali secara romal, secara lari-lari kecil, kemudian dilengkapi menjadi 7, kemudian sa'i ya di antara Safa dan Marwah. Adapun pertanyaan tadi wallahu taala alam, namun sebatas pengetahuan ana tidak ada. Mungkin itu aja, Bi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Ya, kembali ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Halo. Halo, sudah masuk Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya mau bertanya, kalau apa tadi? Dengan Ibu siapa di mana? Mohon maaf. Bu Yati. Oh, Ibu Yati. Oh ya, silakan Ibu, silakan. Kalau berta'aruf itu tadi berta'aruf keramut Rasulullah itu kan Tabaruk. hanya kepada Rasulullah aja. Tabaruk. Ya Ustaz. Oh ya, bertabaruk namanya ya ya. Berta'aruf. Tabaruk. Tabaruk. Ya, Iya. mencari Kalau berkah. ta'aruf mah nanti kalau mau nikah ya Om. Ya, silakan. Ya. Itu cuman boleh sama Rasulullah aja ya Ustaz, tidak boleh kepada yang lain gitu Ustaz. Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus nih Baik. dari Ummu siapa ini? Ibu Yati ini. Ibu Yati, Masya Allah. Barakallahu fiik Ya. Ibu Yati. Masya Allah. Tadi belum sempat dibahas ya, Cik, Iya, ya. betul. Bertabaruk. Apakah bertabaruk itu hanya khusus untuk Nabi SAW atau boleh untuk keturunannya ya, para habib? Ya, Habib ya, atau bahkan boleh juga untuk orang-orang tertentu seperti ustadz atau seperti syekh atau seperti orang-orang yang dihormati ya, ustadz-ustadz, kiai-kiai ya. Maka jawabannya bahwa tabarruk itu tidak lain adalah khusus untuk Rasulullah SAW saja. Ya, apa dalilnya? Ya, bahkan ya setelah wafatnya Rasulullah SAW tidak ada satupun ya kaum muslimin yang bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Bahkan kita sepakat bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia terbaik ya di umat ini setelah Rasulullah SAW. Orang pertama yang masuk surga setelah Rasulullah SAW, setelah dari umatnya Rasulullah SAW. Ya, maka
tidak ada satupun sahabat yang bertabaruk dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan rambutnya Abu Bakar, dengan bekas wudunya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Utsman ibn Affan, kemudian dengan Ali ibn Abi Thalib. Tidak ada satupun kaum muslimin yang bertabaruk, yang mengalap berkah, ya, dari rambut atau dari bekas wudu atau dari pakaian, ya, yang dipakai oleh orang-orang terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu satu poin. Ya, adapun orang-orang, ya, yang bertabaruk dengan selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah kesalahan yang fatal. Ya. Dan adapun orang-orang yang mengaku, ya, bertabaruk dengan rambut-rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang, di zaman sekarang, ya, masih ada, ya, ini adalah rambutnya Rasul, ini adalah bajunya Rasul, gitu, ya. Mereka mengaku ini adalah peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika benar itu adalah rambut dan itu adalah pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu disyariatkan. Tapi masalahnya tidak akan sulit, ya, akan sulit kita memastikan, ya, apakah itu benar sahih, ya, rambut dan pakaian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat susah, ya, dan sangat harus pakai riwayat itu, ya, harus pakai sanad. Ya, ini anfulan ini saya dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya harus mutasil. Ini saya diberikan dari ayah saya dari kakeknya, ini harus mutasil, dan itu memang sangat sulit. Ya. Lalu bagaimana solusi yang tepat, Ustadz, untuk bertabaruk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka tabaruk yang tepat, yang terbaik, ya, saat ini adalah bertabaruk dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meminta mengalap berkah dari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjenggot, maka kita usahakan untuk berjenggot. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak isbal, maka kita juga tidak isbal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk WC kemudian menggunakan kaki kirinya, kemudian tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menggunakan kaki kanannya, kemudian mengatakan ghufranaka, ya, meminta ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala masuk masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kemudian tatkala keluar dari masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kaki kirinya kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maka inilah, ya, sunnah-sunnah yang sahihah. Inilah seluruh perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Inilah yang harus kita bertabaruk dengannya, yang meminta berkah, ya, dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah tabaruk yang paling mulia pada saat ini. Kenapa? Karena sekali lagi kita tidak bisa memastikan bahwa rambut-rambut yang dikatakan itu adalah rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu benar adalah rambut Rasul. Bisa jadi itu adalah rambutnya sahabat atau rambutnya ulama, atau ada orang yang ingin mencari keuntungan, ya, kemudian menjual, ya, rambut tersebut dengan harga yang mahal. Begitu juga dengan pakaian Rasul dan lain-lainnya, ya. Wallahu taala a'lam. Maka solusi yang tepat adalah yang tadi yang Anda sampaikan, untuk kita bertabaruk dengan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan istiqomah untuk selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu ACP, ya, cukup, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.